Jawa TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan juga narasumber yang pastinya akan memberikan impact-impact yang positif, spesial buat Anda semuanya pemirsa Jawa TV. Dan bersama saya Tora Andromeda, untuk hari ini kita akan kembali bertemu dengan salah satu tokoh yang pastinya inspiratif. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama beliau, di mana beliau ini merupakan mantan Bupati Madiun, ya, Bupati Madiun periode 2018-2023, yang masih muda, masih nyentrik, masih asik, masih unik, masih menarik. Dan langsung saja kita akan ketemu sama beliau. Ini dia Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro. Esos. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selalu terlihat muda, selalu terlihat nyentrik ya dengan outfitnya, ya kan? Terima kasih banyak sudah mampir ke studio kita Jawa TV untuk pertama kalinya Pak ya. Kayaknya iya. Iya, untuk pertama kalinya ke Jawa TV, dan ini mungkin obrolan kita yang kedua ya. Sebelumnya saya sempat ngobrol-ngobrol juga bersama dengan, saya mungkin nyapa lebih akrabnya Pak Mbing gitu ya, biar kita terlihat seperti bestie gitu Pak. Nah, terserah aja. Nah, dulu saya sempat main-main ke rumah dinasnya beliau juga, dan saat ini kita undang balik ke studio Jawa TV ya. Dan tadi juga sempat unik sekali, beliau datang dengan Vespa-nya ya, dengan suaranya di luar prediksi lah. Saya pikir mungkin masih pakai mobil, masih mungkin ada ya satu atau dua pengawalan mungkin ya, tapi ternyata enggak. Stylenya Pak Bing ini masih seperti itu ya dari dulu ya? Biasa aja. Biasa aja. Oke, Pak Bing, kembali ke topik kita bahwa panjenengan adalah Bupati Madiun periode 2018-2023 yang pastinya sudah memberikan banyak sekali hal ya untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Kita coba flashback lagi di beberapa tantangan-tantangan yang pernah panjenengan alami selama menjabat sebagai Bupati Madiun. 2020 misalnya, pandemi. Sebegitu beratnya semua daerah menghadapi pandemi COVID-19 waktu itu, dan ternyata ada beberapa kebijakan-kebijakan yang juga sudah dilakukan untuk masyarakat dan cukup efektif ternyata. Ada beberapa penanganan-penanganan juga yang dilakukan. Seperti apa waktu itu Pak kondisinya Pak? Kita sedikit flashback nih ceritanya. Saya ingat pada saat itu 2 Maret ya, 2020 itu kasus pertama di yes, betul. Di Madiun pada saat itu kita kumpulkan tanggal 5 Maret. Itu mulai kepala dinas, Pak Camat dan seluruh kepala puskesmas. Kita jadi kasus pertama di Indonesia itu tanggal 2 Maret, tanggal 5 kita sudah kumpulkan. Oke. Saya ingat pada saat tanggal 5 baru selisih berapa hari itu saya kumpulkan itu, saya sudah sampaikan pada saat itu. Salah satu yang saya sampaikan begini, saya tanya pada saat itu kepada kepala BPKAD. Saya tanya dana cadangan ada berapa? Dijawab ada 2 Pak. Ada 2. Saya hitung pada saat itu, sudah ditambah 3, ditambah lagi 6 menurut perhitungan saya. Total 11. Siapkan 11. Kalau nanti 11 ini tidak cukup, 11 miliar tidak cukup, berarti ada kemungkinan seluruh APBD nanti akan lari ke situ. Kalau dengan 11 itu tidak cukup. Ternyata pada saat itu saya sampaikan itu semuanya senyum-senyum semua. Jadi tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya seperti itu. Tapi akhirnya muncul refocusing, muncul jadi kenyataan. Betul. Jadi banyak hal lah. Dan itu saya akhirnya bagian dari menjalankan tanggung jawab bagi kita pada saat itu sudah keselamatan itu menjadi hukum tertinggi. Betul. Menurut hukum negara maupun hukum agama pada saat itu. Jadi dua sisi itu, hukum negaranya keselamatan itu di atas konstitusi. Betul. Hukum agamanya keselamatan itu harus didahulukan daripada keafdolan. Jadi keselamatan dulu pada saat itu ya. Kontroversi banyak. Kenapa kontroversi banyak? Karena
pemahaman belum bisa menerima kasus-kasus tersebut, sehingga yang menjadikan tingkat kesulitan yang cukup tinggi itu yaitu pemahaman. Akhirnya kita pelan-pelan terus kita pahamkan masyarakat bahwa ini benar-benar real ada. Ini bukan apa-apa, ini ada penyakit ada. Terbukti, kemudian digeser di berikutnya. Ada peningkatan fatality ratio, tingkat kematian pada saat itu. Di tiap hari itu ada. Baru akhirnya kita, walau mungkin ingat, kita ambil langkah pada saat itu. Ketika fatality ratio kita itu naik, saya enggak mau rapat kita pada saat itu. Saya enggak mau ada warga Madiun yang jadi korban lagi. Akhirnya kita jalankan one gate system. Waduh, kontroversi. Dan niatnya kita biar masyarakat selamat semua. Saya ambil resiko pada saat itu. Di dalam rapat itu saya sampaikan, saya itu pimpinan. Lebih baik nama saya rusak, tapi masyarakat selamat. Daripada nama saya baik karena saya tidak berani ngambil. Betul. Akhirnya saya ambil one gate system. Dan cukup efektif waktu itu. Akhirnya jarak 14 hari kemudian, 2 minggu kemudian turun Pak. Itu akhirnya jadi embrio PPKM itu. Waktu penerapan PPKM sudah bisa nerima. Oke. Dan saya pikir itu merupakan salah satu tantangan terbesar dan kayaknya semua kepala daerah di seluruh Indonesia yang menjabat di periode mengalami COVID itu merupakan salah satu cobaan dan tantangan yang cukup berat begitu yang dialami gitu. Khusus Madiun sebelumnya itu tanggal 6 Maret kita dapat banjir itu. Banyak. 2019 bulan Maret sudah banjir, habis itu rehab rekonnya belum selesai semua, pandemik datang sampai 2022. Oke. Wow, semakin menarik obrolan kita. Ini masih belum apa-apa ya. Ini masih kita bahas COVID dulu karena 2020 kita coba flashback bagaimana pada akhirnya tantangan kepala daerah ini untuk mengatasi berbagai masalah daerah khususnya COVID-19 yang bisa menjadi masalah nasional ini sudah terselesaikan dengan cukup baik oleh Pak Kanjimbing gitu ya. Nanti kita akan balik lagi untuk segmen berikutnya, masih ada beberapa pembahasan lain yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Jadi semuanya itu terencana sebenarnya. Tapi rencana itu tidak semuanya kita sampaikan ke publis. Sebenarnya terencana dari awal. Oke, pemirsa Japas TV, kembali lagi di Obrol. Masih juga bersama dengan Tori Andromeda dan juga Bupati Madiun 2018-2023. Pambing ya. Oke. Tentunya Kabupaten Madiun tidak lepas dari prestasi juga ya. Salah satunya adalah alokasi dana desa yang cukup mentereng di tingkat nasional juga. Dan menjelang akhir kepemimpinan Pak Ambing juga Madiun dibuat cukup cerah, cukup padang jinglang. Ya, itu dia. Sampai ada kaosnya tuh ya, Madiun padang jinglang dengan penerangan lampu-lampu jalannya. Apa saja sih untuk hal-hal untuk memetakan masalah-masalah tersebut sampai pada akhirnya Madiun sampai sekarang bahkan ya, alokasi dana desa juga masih cukup mentereng. Kemudian juga menjelang akhir jabatan juga mengambil langkah itu untuk bisa menerangi lampu-lampu atau jalan-jalan di Kabupaten Madiun. Jadi semuanya itu terencana sebenarnya. Tapi rencana itu tidak semuanya kita sampaikan ke publis. Sebenarnya terencana dari awal. Jadi awalnya bagaimana kita tuh selesaikan masalah dulu, permasalahan semuanya. Terus baru itu ketika masalah sudah selesai atau biarpun tidak 100%, terus kita di etapa berikutnya bagaimana ini kita bicara peningkatan sama. ADD 20% itu memang keputusan kita pada saat itu untuk pemerataan. Bagaimana desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Madiun itu bisa maju bareng. Betul. Jadi tidak terjadi disparitas itu kesenjangan antar desa. Antar desa. Apalagi Apalagi dengan
wilayah Kabupaten Madiun yang sebegitu luas Betul, ya. betul. Di utara mungkin di daerah Caruban dan sekitarnya, di timur dengan Kare dan sekitarnya, Betul. dan lain-lain gitu. Tidak boleh ada satupun desa yang senjang, ada kesenjangan di situ. Betul. Mulai di pegunungan maupun di wilayah dataran yang rendah ini tidak boleh. Itu kita selesaikan dulu pada saat itu. Makanya kita ratakan semuanya sehingga ADD, DD itu jadi APBDes. Jadi APBDesnya konsen untuk pembangunan di setiap desa, di setiap itu rata. Jadi kalau dilihat hari ini ya pasti secara fisik maupun mental ada semua. Tapi lebih menekankan pada saat itu kemandirian. Nah, pada saat itu kita putuskan. Saya pada saat itu rapat sudah. Jadi realisasi dari visi misi aman, mandiri, sejahtera, berakhlak pada saat itu ujung dari pemberdayaan itu adalah kemandirian. Jadi kita berdayakan semua. Itu di tahap pertama, di tengah COVID, di tengah semuanya. Betul. Seperti itu yang tentunya sangat berat karena alokasi banyak untuk penanganan COVID-19 dan COVID-19 pada saat tengah itu. Keterbatasan ya. Tengah keterbatasan kita tetap harus optimis bisa pada saat itu. Akhirnya ya sudah pemberdayaan di beberapa titik hampir semuanya tiap desa itu harus jalan juga, mulai nyambung connect dengan dinasnya, kemudian di ujungnya lampu harus nyala pada saat itu. Dan apa yang diambil dan seperti apa memetakan masalah lampu misalnya waktu itu? Lampu itu bicaranya kita soal bagaimana kita memberi peluang kepada masyarakat untuk berkegiatan. Jam kerjanya, jam kegiatan harus meningkat pada saat itu. Harus meningkat dan efektif, efisien bagi pemerintah juga harus jalan. Dan hari ini terbukti sudah. Kita punya tanggung jawab untuk membayar lampu penerangan jalan itu tiap bulan. Tiap bulan total 1 tahun. Hari ini sudah turun. Sangat efektif. Kalau dulu tidak keliru, tiap bulannya itu ada 12 atau 15 miliar itu. Hanya untuk penerangan jalan. Penerangan jalan. Hari ini kurang lebih ya saya tanya berapa sekarang bayarnya listrik tiap bulan? Ya sekitar 450 juta. Jadi kalau di total nanti separuhnya. Ada efisiensi dana seperti itu. Dan impact yang kita harapkan sudah terang, keselamatan jalan juga meningkat, dan itu ya, kriminalitas juga turun, dan gitu ya. Karena sudah padang cinglang itu tadi ya. Situasi ekonomi secara makro bisa peluangnya lebih banyak lagi. Dan banyak yang harus dipahamkan. Kenapa itu yang mbulak istilahnya Madiun ya, yang mbulak nih kok buatan dipasangi lampu, karena dari total 7.000 459 pada saat itu, itu kalau untuk total ya kurang. Akhirnya kita timbang untuk wilayah, katakanlah kita bicara kriminalitas, itu pasti banyaknya di permukiman penduduk. Kecelakaan itu banyaknya di permukiman karena perlintasan orang sama orang sama hewan, dan di perumahan. Dan terus titik-titik untuk peningkatan ekonomi spot baru itu ya tetap harus di perumahan. Tentunya ada skala prioritas yang diutamakan. Ada. Jadi tidak semua wilayah, mungkin ada beberapa wilayah yang belum tercover lampu penerangan jalan, tapi yang lain mungkin dapat dan lain-lain. Tapi tentunya itu juga ada hitung-hitungan juga, ada skala prioritas bagaimana pada akhirnya beberapa wilayah. Itu mayoritas hampir semuanya dapat. Nah, itu dia. Sudah hampir semuanya dapat kok. Kita karena prinsip kita pemerataan. Maju itu bareng-bareng. Tidak maju sendiri. Karena indeks penilaian di pemerintahan itu rata-rata. Bukan salah satu saja yang menonjol, tapi rata-rata. Mulai pendapatan rata-rata, mulai keamanan rata-rata. Kan seperti itu. Dan kembali lagi ke pemerataan di setiap desa itu ya. Nah, Pak Bing,
kembali ke kegiatan sekarang. Nah, ini mungkin agak santai ya. Bagaimana pada akhirnya tadi Pak Ambing ke kantor Jawa Pos TV dengan Vespanya, dengan motor tuanya. Sekarang kegiatannya apa sih setelah nggak menjabat? Mainan burung misalnya? Enggak ya? Ternak. Apa? Ternak teri. Serius? Nganter anak istri. Nganter anak istri, oke. Masih ini ya, tetap sebagai bapak-bapak pada umumnya ya? 5 tahun waktu itu tersita banyak. Oke. Hari ini mumpung luang kan gitu. Kita pokoknya ya quality time bersama keluarga. Oke. Kalau ngomongin hobi sebenarnya Pak Ambing ini suka apa sih Pak Ambing? suka semua. Semuanya. Ya, Motor hobi. iya. Apalagi? Ya banyak. Musik. Yang penting biasa aja gitu. Biasa gimana nih maksudnya? Ya untuk apa ya? Senang-senang aja. Enggak, bahagia itu sederhana kok. Jadi untuk mengimplementasikan bahagia itu sederhana, ternyata ya sederhana gitu. Enggak rumit. Nggak rumit. Enggak. Bahkan mungkin sederhana mengantar anak istri setelah mungkin 5 tahun disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Betul. Itu sudah cukup membuat panjenengan bahagia sekali. Bahagia. Apa ya? Selama 5 tahun mungkin keluarga kurang. Ya. Jadinya ini ya saya Konsen dengan keluarga dan quality time itu tadi. Iya. Nah, semakin menarik ya obrolan bersama dengan Pak Ambing ini ya, Bupati Madiun 2018-2023, dan pastinya setelah 2023 sekarang udah nggak menjabat, tapi kayaknya untuk masa depan Kabupaten Madiun kita akan tanyakan nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Cari jabatan itu haram, tapi nolak amanah lebih haram. Oke. Mantap. Jadi golek jabatan ku haram, tapi nolak amanah dulu ya haram. Oke, pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bupati Madiun 2018-2023, Pak Ambing. Pak Ambing, panjenengan ini kan juga sudah melakukan banyak hal ya untuk masyarakat Kabupaten Madiun sejak sudah 5 tahun, sudah selesai tugasnya untuk sekarang. What's next? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Periode 2 mungkin? Semuanya kalah dengan prinsip. Kalau saya itu prinsip begini. Sebenarnya hidup itu kita itu menjalani kehendak yang di atas, bukan menjalani kehendaknya kita. Artinya ya kita jalani aja, ngalir seperti apa. Sesuatu yang sudah kita perbuat ya memang sudah bagian dari tanggung jawab, sudah ada lebih kurang, ada begini kita lakukan, tapi yakin kita satu komitmen maksimal apapun. Tapi harus kita kembalikan bahwa esensi hidup itu menjalani kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Betul. bukan kehendaknya manusia. Itu dalam kalau saya sudah jawab seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya masyarakat Kabupaten Madiun juga punya kehendak untuk pengen lagi nih dipimpin sama panjenengan, untuk bisa dibimbing lagi lah sama kepemimpinan panjenengan nantinya, nggak akan nolak dong? Bilangnya Mbah Kiai, cari jabatan itu haram, tapi nolak amanah lebih haram. Oke. Mantap. Jadi golek jabatan ku haram, tapi nolak amanah luwih haram. Iya, makanya kalau misalnya masyarakat sudah memberikan amanah, sudah percaya dengan kepemimpinan panjenengan misalnya untuk ya periode 2 misalnya, tidak mungkin ditolak berarti ya? Ya tadi kembali ke state saya awal tadi. Haram. Hidup itu untuk jalani kehendak yang di atas. Yang penting kita tetap berusaha, berikhtiar, Oke. menjaga semangat.
menjaga semuanya lah. Oke. Semuanya itu. Apa yang mungkin dipersiapkan untuk kemungkinan itu Pak Ambing? Dalam arti ya periode 2 mungkin saja terjadi, sangat mungkin terjadi bahkan ketika memang masyarakat berkehendak itu tadi amanah diberikan lagi, otomatis kan ada persiapan, ada mungkin ya strategi lagi lah untuk kedepannya. Apa yang dipersiapkan? Sedikit menjebak nih. Ngalir aja. Kemarin tuh waktu hari raya kan, saya tuh kemarin hari raya. Ya. Kayaknya sampai hari ini belum selesai. Apanya? Yang hari rayanya belum selesai. Oh, masih silaturahmi. Ya masih banyak teman-teman yang Oke. Masih cukup sering datang ke masyarakat kah? Apalagi tadi panjenengan kesini juga dengan motor gitu, tanpa pengawalan, bisa kemana-mana. Apakah juga cukup sering datang ke beberapa tempat, mungkin ke warung-warung lah? ya kadang. Apa yang ditemukan? Masih ada permasalahan kah? Masih ada beberapa curhatan-curhatan dari masyarakat kah? Ya variatif. Pasti ada, semuanya itu ada baik ada kurang. Tergantung menilai ya. Yang kita temukan pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Sebaik apapun kita itu di hadapan pembenci itu kan pasti kurang baik. Betul. Katanya kan tidak perlu menjelaskan seperti apa kita kepada orang yang benci, karena itu akan percuma. Gitu. Ya, bilangnya senang itu tidak butuh alasan. Betul sekali. Orang benci tidak butuh penjelasan. Betul sekali itu dia. Oke, berarti ya silaturahmi ke masyarakat masih dilakukan, masih ya mungkin memetakan permasalahan-permasalahan yang belum selesai juga mungkin ya. Nah, kemudian terakhir mungkin ya untuk Kabupaten Madiun ke depannya Pak Ambing. Masih ada banyak PR pastinya, masih ada beberapa hal yang masih harus dilakukan, masih harus dipecahkan masalahnya, masih harus dicarikan solusinya. Apa saja itu PR untuk Kabupaten Madiun di masa depan? Ya, saya jabat September 2019 konsen untuk penanganan banjir. Ya. 2020 COVID, 2021 COVID, 2022 separuh COVID. Baru 2023. Bicara perencanaan seperti itu. Ya, kalau pendapat saya ya, yang terpenting adalah bagaimana sesuatu yang baik dan yang kurang, yang baik penyikapannya seperti apa, yang kurang seperti apa, itu aja. Dan untuk pemulihan pandemik itu sudah berbagai cara pada saat itu. Kita bicara rata-rata, kalau saya ya semuanya tidak boleh kita itu mengutamakan salah satu, semuanya harus utama. Mulai bagaimana penyiapan generasi di anak-anaknya, sampai generasi mudanya harus seperti apa, sampai generasi yang usia dewasa seperti apa. Itu yang terpenting, semuanya harus kena. Dan itu artinya apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki. Ya, Kabupaten itu aja. Nah, cuman sebenarnya sederhana itu aja. Yang penting butuh keseriusan dan konsen di situ. Banyak hal. Bagaimana anak-anak kita itu harus dipersiapkan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana yang milenial itu kita ikut harus bercita-cita lah, cita-cita. Secara makro lah. Bagaimana yang dewasa itu juga bahagia. Itu kalau diceritakan sampai subuh kabar. Ya betul. Kalau ngobrol sama Pak Ambing ini udah berjam-jam lah ya, apalagi misalnya ada kopi tadi ya.
yang mendukung pembicaraan-pembicaraan yang serius banget tapi tetap menyenangkan. Apalagi untuk masa depan Kabupaten Madiun kayaknya sampai besok subuh ya belum selesai. Banyak sekali. Makanya ya seluruh pembangunan dimanapun titiknya, dimanapun itu, kita bicara pembangunannya harus sustainable. Harus sustainable. Berkelanjutan. Di manapun. Itu sistem yang dibangun, perencanaan yang dibangun harus seperti itu. Karena apa? Yang saya jalankan pada saat saya menjabat itu juga uang negara. Yes, betul. Iya kan? Itu juga uang negara, bukan uang pribadi. Bukan. Artinya etapa-etapa ini, tahapan ini harus kita jalankan. Itu artinya siap untuk diberikan amanah lagi? Mengalir. Tidak terlalu detail ya akan seperti apa, tapi mengalir saja, let it flow. Apapun yang akan terjadi ketika memang amanah itu diberikan, ketika memang kepercayaan itu diberikan oleh masyarakat kepada Pak Bing, pasti akan dijalankan dengan baik. Dan sekali lagi, menolak amanah masyarakat kayaknya haram hukumnya. Kita tunggu apa yang akan dilakukan nanti ya. Terima kasih Pak Bing sudah mampir ke Jawa TV. Menyenangkan sekali ngobrol bersama dengan Bupati Madiun, mantan Bupati Madiun ini yang sekarang masih sering antar anak istri ya, seperti bapak pada umumnya mainan Vespa dan lain-lain. Tapi kita tunggu gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan seperti apa, khususnya untuk memajukan Kabupaten Madiun di masa depan. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak obrolan kita untuk hari ini bersama dengan mantan Bupati Madiun periode 2018 atau 19 Pak? 2023 Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Sabutro Esos. Pastinya masih banyak sekali obrolan-obrolan dan juga tokoh-tokoh narasumber yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Torianto Beda pamit mewakili kerabat kerja bertugas ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye.